Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka bermajlis ilmu, dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqan al jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan pada dirinya, yufaqihu fid din, maka Allah jadikan dia paham terhadap agamanya. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita pada sirah nabawiyah, yaitu pada kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman rahmatullah subhanahu wa taala, setelah pada pertemuan yang lalu kita telah mendengarkan sebuah kisah Rasulullah SAW, bagaimana ketika itu Rasulullah SAW melewati peristiwa atau tahun yang disebut dengan Amul Hazan, yaitu tahun kesedihan, ya, atau Amul Huzan, tahun kesedihan, di mana ya pada waktu itu Abu Talib, paman Rasulullah SAW, yang biasanya, yang senantiasa melindungi Rasulullah SAW, pada waktu itu meninggal. Dan yang lebih menyedihkannya lagi, ya, sosok yang dicintai oleh Rasulullah SAW tersebut meninggal dalam keadaan kafir. Ya, sosok yang selama ini melindungi Rasulullah, menjaga Rasulullah, meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian diikuti pula ya dengan wafatnya istri tercintanya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, yang senantiasa menyokong dan memotivasi serta menguatkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun tersebut pun wafat juga. Ya, bertambah lagi kesedihan Rasulullah SAW, dan bahkan Rasulullah seringkali bertutur, ya, bertutur mengingat kenangan-kenangan terhadap apa yang telah diperbuat oleh istri tercintanya, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Disebutkan ya bahwasanya beliau berkata, "Sesungguhnya dialah yang telah beriman ketika manusia ingkar kepadaku, dan dia juga yang telah membenarkan diriku ketika manusia-manusia telah mendustakanku. Serta dia pula Khadijah yang telah memberikan seluruh hartanya di mana atau ketika manusia tidak ada yang memberikan hartanya kepadaku. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahiku seorang anak atau anak-anak
ya dari Khadijah radhiyallahu anha, di mana Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahinya dari istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya. Dan terus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingat hal tersebut, mengingat bagaimana jasa Khadijah radhiyallahu anha yang selalu menopang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, itu kesedihan ya bertambah dengan kesedihan. Ditambah lagi tadi ya, ketika dua orang ini wafat, ya, terutama ketika wafatnya Abu Talib, penindasan orang-orang kafir Quraisy ya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya semakin meningkat, semakin dahsyat pada waktu itu. Ya, semakin meningkat, semakin dahsyat, dan benar-benar Rasulullah SAW pada waktu itu merasa sempit, dan begitu pun juga para sahabat yang lainnya. Ya, sehingga Rasulullah hampir saja pada waktu itu berputus asa, dan kemudian Rasulullah pun berniat untuk berdakwah di luar kota Mekah, yaitu di kota Taif. Dan juga begitu pula tadi kita katakan sahabat yang lainnya, Abu Bakar. Ya, Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang selama ini kita mendengar bagaimana Abu Bakar ini mendapatkan perlindungan yang begitu kuat dari kaumnya, dari kabilahnya, ataupun dari orang-orang yang mencintai Abu Bakar. Ya, pada waktu itu mendapatkan efeknya juga, akibatnya juga semakin meningkatnya tadi penyiksaan atau kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, termasuk juga kepada Abu Bakar. Sehingganya pada waktu itu Abu Bakar sudah berniat dan bahkan sudah melakukan safar untuk berhijrah ke kota atau ke negeri Habasyah pada waktu itu. Ya, sudah pergi. Karena kita selama ini kan nggak ngetahuin ya, Abu Bakar berhijrah ke kota Habasyah. Nah, pada waktu itu Abu Bakar ya sudah melakukan perjalanan kota Habasyah, tiba-tiba ya dia bertemu dengan salah seorang pemuka kafir Quraisy yang kemudian pada waktu itu pun memberikan perlindungannya kepada Abu Bakar. Ya, memberikan perlindungannya kepada Abu Bakar, membujuk Abu Bakar untuk kembali ke Mekah, sehingga akhirnya mau tidak mau tadi akhirnya Abu Bakar pun kembali ke Mekah. Nah, tuh karena tadi beratnya penindasan yang dirasakan oleh Abu Bakar. Nah, kita masuk ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu ya, karena sudah berputus asa dengan keadaan ataupun orang-orang kafir Quraisy, maka pada waktu itu Rasulullah SAW pun mulai berdakwah di luar kota Mekah, yaitu ke kota Taif. Ya, ke kota Taif pada waktu itu tepatnya pada bulan Syawal ya, pada tahun 10 kenabian. Dan tadi kita katakan wafatnya Abu Talib, wafatnya Khadijah, itu semua juga terjadi pada tahun 10 kenabian. Nah, berangkatlah Rasulullah SAW pada waktu itu ke kota Taif yang jaraknya dari kota Mekah itu 60 mil. Ya, 60 mil, dan Rasulullah SAW pada waktu itu ke kota tersebut dengan berjalan kaki, Pak. Ya, dengan berjalan kaki ya, ditemani oleh anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah pada itu. Datang Rasulullah SAW ke kota Taif ya, dan di setiap perjalanannya, setiap Rasulullah melewati suatu kabilah ya, dari kabilah-kabilah Arab, pasti Rasulullah pada waktu itu mendakwahkan ketauhidan kepada mereka. Namun kenyataannya di perjalanannya pun juga orang-orang Arab tidak ada yang mau menerima dakwah Rasulullah SAW, seorang pun nggak ada. Ya, sehingga akhirnya Rasulullah sampai kota Taif pada waktu itu dan bertemu langsung dengan 3 pemuka ya kabilah Tsaqif yang ada di kota Taif.
yang mereka bernama Abdul Yalail, Mas'ud, dan juga Habib. Ya, dan juga Habib. Nah, ini mereka semua ya pemuka dari orang-orang di kota Taif, dan mereka anaknya dari Amr bin Umair. Ketika Rasulullah SAW tadi menawarkan dakwah Islam kepada mereka, ya, ternyata mereka pun juga menolak dakwah tersebut, dan bahkan mereka menghina Rasulullah SAW pada waktu itu. Ya, menghina Rasulullah SAW pada waktu itu. Yang pertama mengatakan bahwasanya, ya, dia mengatakan kalau seandainya engkau benar-benar utusan Allah Subhanahu wa taala, itu pasti Allah Subhanahu wa taala sudah merobek-robek kiswah atau pakaian Ka'bah. Namun kenyataannya sampai sekarang kiswah tersebut masih bertahan di Ka'bah. Tuh. Ya, hinaan maksudnya apa? Apa namanya? Ya hinaan Pak ya, maksudnya secara tersirat seperti itu. Ya, kalau engkau benar-benar seorang utusan Allah, pasti pakaian atau kiswahnya Ka'bah itu sudah dirobek-robek. Namun kenyataannya tidak, masih tetap bertahan. Intinya apa? Berarti engkau bukan utusan Allah. Lalu kemudian yang kedua juga mengatakan seperti itu, ya. Dia katakan, apakah Allah Subhanahu wa taala tidak mendapatkan orang lain lagi selain dirimu, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang mengutus dirimu? Ya, hinaan demi hinaan. Dan begitu pun juga yang ketiga, yang artinya apa? 3 orang ini semuanya yang diharapkan oleh Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam agama Islam, namun kenyataannya semuanya menolak. Ya, dan Rasulullah pun katakan kepada mereka, kalau memang kalian ingin melakukan apa yang ingin kalian lakukan, dalam artian kalian menolak dakwah ini, maka tolong rahasiakan tentang keberadaan saya di kota Taif ini. Ya, diminta oleh Rasulullah SAW pada waktu itu. Akhirnya Rasulullah pun menetap di kota Taif selama 10 hari, Pak. Ya, selama 10 hari pada waktu itu. Namun kenyataannya, ya, ketika Rasulullah SAW pada waktu itu mendatangi para pemuka, ya, kabilah yang ada di sana, semuanya gak ada, Pak, satu orang pun gak ada yang menerima dakwah Rasulullah SAW, dan mereka pun bahkan sepakat seperti mengatakan, ya, keluarlah engkau dari negeri kami. Setiap kali datang ke sini dikatakan keluar dari negeri kami. Datang lagi ke sini sama seperti itu pula. Akhirnya pada waktu itu sudah selama 10 hari, ya, dan tidak ada seorang pun yang mau menerima dakwah Rasulullah. Akhirnya Rasulullah pun mau keluar dari kota Taif. Lalu pada waktu itu juga, Pak, ya, orang-orang mulai bergerombol. Orang-orang kafir ini udah mulai bergerombol, mengajak budak-budak mereka, ya, di mana mereka mencaci Rasulullah SAW pada waktu itu, dan kemudian mereka membagi 2 barisan pada waktu itu, ya, dan mereka pun melempari Rasulullah SAW dengan batu pada waktu itu, ya. Dan dikatakan bahwasanya Rasulullah pada waktu itu karena terkena lemparan batu itu, sendalnya saja sampai bersimbah dengan darah-darah Rasulullah SAW. Dan begitu pun juga Zaid bin Haritha yang berusaha untuk melindungi Rasulullah SAW pada waktu itu, Pak, kepalanya sampai terluka-luka. Karena apa? Dia menjadikan badannya sebagai tameng untuk melindungi Rasulullah SAW pada waktu itu. Ini yang didapatkan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah di kota Taif, Pak. Kalau mungkin di Mekah pada itu masih ada orang-orang budaknya ininya yang menerima dakwah Rasulullah. Ini di kota Taif seluruhnya bersepakat, tuannya, budaknya, anak-anak kecilnya, semuanya mereka mencaci Rasulullah dan kemudian melempar Rasulullah SAW dengan batu tadi. Ya, Pak, perjuangan Rasulullah. Kita sudah sampai kayak gitu belum, Pak? Kita sudah sampai kayak gitu belum, Pak? Belum ya. Baru mau ngedakwahin tetangga udah ketakutan duluan, Pak ya. Sudah ketakutan. Atau bahkan mau mendakwahi teman aja udah ngerasa langsung nggak enak.
Ya nggak enak begini begitu dan lain sebagainya. Padahal teman sendiri bisa didakwahi dengan cara yang baik, kemudian diberikan was-was oleh syaitan, diganggu oleh syaitan. Udahlah, nggak usah ini, jangan sok kealiman, ya jangan sok kesolehan. Udah masing-masing aja. Nih Rasulullah. Saya sering mengatakan bagaimana ya kalau seandainya Rasulullah itu juga mengatakan udahlah masing-masing aja. Ya, yang mau nerima ya nerima, yang enggak ya sudah gitu. Ya nggak bakal sampai. Namun kenyataannya tadi Rasulullah datang mereka, mendakwahi mereka sampai ditimpuki dengan batu berdarah-darah. Nggak ada lagi satupun yang kemudian menerima agama Islam. Pak, ya, itu keadaan yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada itu. Sehingga pada itu pun Rasulullah dan Zaid bin Harisah berusaha keluar dari kota Taif penuh dengan ketakutan, ya, kekhawatiran, rasa sakit, ya, dan hal-hal yang lainnya. Sampailah kemudian mereka di kebunnya, ya, kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah pada gitu. Dan kemudian Rasulullah pun beristirahat di sebuah pohon anggur sambil melihat kepada kebun-kebun tersebut. Disitulah Rasulullah SAW pada itu, ya, benar-benar merasa khawatir tadi, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atas kelemahan Rasulullah, atas ketidakberdayaan Rasulullah SAW, ya, dan kemudian memohon pertolongan dari Allah. Karena benar-benar Pak, ya, rasa takut itu, ya, bahasanya gini Pak, kayak seseorang diusir oleh satu kampung seperti itu, ya, diusir oleh satu kampung. Itu kan benar-benar dahsyat ketakutannya. Jangankan satu kampung, satu komplek aja kita sudah ketakutan Pak, ya. Satu komplek aja sudah ketakutan. Ini satu kampung. Dan kemudian mereka bukan hanya sekedar caci-caci, bukan. Ya, tadi menyiksa Rasulullah. Itu benar-benar trauma berat bahasanya. Tuh Pak. Jadi benar-benar sudah satu kesedihan wafatnya Abu Thalib, Khadijah, penindasan orang-orang kafir Mekah, datang ke kota Taif yang tadinya Rasulullah berpikir mendapatkan perlindungan dari kerabat-kerabatnya yang ada di kota Taif, malah sebaliknya. Ya, seperti itu. Nah, itulah makanya tadi para ulama menyebutnya sebagai Amul Huzn, yaitu tahun kesedihan. Nah, tadi ketika Rasulullah menyayangkan gak ada satupun orang-orang Taif yang masuk ke dalam agama Islam, dan kemudian Rasulullah pun terduduk di pohon kurma tersebut. Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah pada itu merasa kasihan dengan Rasulullah SAW pada itu, merasa kasihan dengan keadaannya. Apalagi pada waktu itu juga Utbah melihat bagaimana merintihnya Rasulullah, berdoanya Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kesedihan. Bertambah lagi itu pada waktu itu Utbah. Karena akhirnya muncul rasa belas kasihnya Utbah dan Syaibah ini, maka kemudian Utbah dan Syaibah memerintahkan kepada budak mereka yang bernama Addas pada waktu itu, ya, bernama Addas, untuk memberikan setangkai anggur kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan Addas ini seorang Nasrani Pak, ya, Addas ini seorang Nasrani. Dan ketika Addas ini membawa setangkai kurma tadi dan kemudian dijajakan kepada Rasulullah, maka kemudian Rasulullah pun mulai mengambil anggur tersebut dan kemudian membaca Bismillah, ya, lalu kemudian memakannya. Addas langsung terkaget ketika itu mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dan kemudian bertanya, ya, sesungguhnya perkataanmu ini bukanlah perkataan yang biasa diucapkan oleh penduduk negeri ini. Ya, perkataanmu ini bukanlah perkataan yang biasa diucapkan oleh penduduk negeri, bahkan tidak pernah juga diucapkan oleh orang-orang Arab. Jadi merasa heran tuh Addas ini. Maka kemudian Addas pun bertanya, ya, dia mengatakan kepada Rasulullah, sesungguhnya saya seorang
saya seorang Nasrani, kata Adas, dan saya berasal dari negeri Ninawa, ya, atau bahasanya Nineveh, bahasa berarti ya, Nineveh. Maka kemudian Rasulullah pun langsung menjawab atau mengatakan kepada Adas pada waktu itu, engkau berasal dari negeri seorang laki-laki yang saleh yang bernama Yunus bin Matta, kata Rasulullah. Nambah terkaget lagi Adas, ya, bagaimana mungkin orang ini bisa mengetahui tentang Yunus bin Matta, ya, di mana orang-orang negeri tersebut gak ada satupun yang pernah mengucapkan nama Yunus, ya. Nambah heran lagi siapa? Adas ini sudah tadi baca bismillah, kemudian menyebutkan nama Yunus bin Matta, lengkap lagi ya, lengkap. Kemudian ya bertanya kembali, bagaimana engkau bisa mengetahui tentang Yunus bin Matta? Kemudian Rasulullah memberitahukan bahwasanya dia adalah saudaraku dan dia adalah seorang nabi, dan begitu pula juga diriku. Pada waktu itu Adas yang mendengar hal tersebut langsung memeluk Rasulullah SAW, mencium tangan dan kedua kaki Rasulullah SAW, dan meyakini bahwasanya beliau adalah benar-benar seorang nabi, ya, benar-benar seorang nabi pada gitu, Pak. Dan memang kenyataan seperti itu. Rasulullah mengatakan, ya, al-anbiya'u ikhwatun li'allat. Para nabi itu saling bersaudara, saudara satu ayah. Wa ummatuhum syatta, sedangkan ibu mereka berbeda, wa dinuhum wahid, sedangkan agama mereka cuma satu, yaitu agama Islam, agama ketauhidan. Enggak ada agama Yahudi, enggak ada agama Nasrani, satu agama Islam. Apa ya? Makanya Allah katakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang hanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Ya, barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang merugi. Jadi agamanya satu. Ya, agama satu, hanya saja syariatnya yang berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ta'alau, ya, ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a." Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Kemarilah kalian kepada satu kalimat yang sama di antara kalian dan juga kami. Apa tersebut? Kalimat tersebut, alla na'budu illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala terhadap apapun. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan kita pun, ya, tidak menjadikan sebagian yang lain terhadap sebagian yang lainnya Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Orang-orang Yahudi sudah menjadikan sebagian dari mereka sebagai Tuhan mereka. Ya, orang-orang Yahudi menjadikan siapa? Uzair sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang Nasrani pun juga menjadikan Al-Masih sebagai anak Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam ayat ini, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan tidak menjadikan sebagian kita terhadap sebagian yang lainnya sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya sekedar itu, orang-orang ahlul kitab, baik orang-orang Yahudi maupun Nasrani, ya, mereka tidak hanya menjadikan tadi Uzair ataupun Al-Masih sebagai Tuhan mereka. Bahkan mereka menjadikan rahib-rahib mereka, uskup-uskup mereka sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Benar gak, Pak? Benar gak? Hah? Iya. Ada antum dapatkan para pengikut Yahudi atau Nasrani yang menyembah uskup-uskup mereka? Ada enggak? Hah? Ada yang nyembah? Pernah antum dapatkan? Wah, antum jangan main-main nih ngomongnya.
Pernah nggak antum mendapatkan ya para pengikut Yahudi atau Nasrani yang mereka menyembah uskup-uskup mereka? Ada nggak? Hah? Ada nggak? Nggak tahu, lebih enak memang nggak tahu Pak ya. Allahu a'lam, nisful ilm. setengah ilmu kalau kita ngucapin Allahu a'lam. Pak, tapi ayat ini mengatakan ya, jangan sebagian yang lain menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Pak. Nah, ketika pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Orang-orang ahlul kitab tersebut, baik Yahudi maupun Nasrani, mereka telah menjadikan uskup-uskup mereka, pendeta-pendeta mereka tuhan-tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian salah seorang sahabat pada waktu itu yang dulunya dia beragama Nasrani, ya, kalau tidak salah dia adalah Adi bin Hatim pada waktu itu, langsung komplain kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya nggak pernah menemukan ada orang-orang Nasrani yang menjadikan uskup-uskup mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nggak ada pengikut Yahudi atau Nasrani yang mereka menyembah pendeta-pendeta mereka." Kok antum ngomongin tadi ada? Ayo Pak. Kok antum tadi ngomong ada? Ya, sementara ini Adi bin Hatim saja kok komen kepada Rasulullah. Ya, kok komen kepada Rasulullah. Terus gimana Pak jawaban Rasulullah berkenaan dengan ayat tersebut yang dikomen oleh siapa? Adi bin Hatim. Di mana orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadikan uskup-uskup mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Gimana Pak? Masya Allah, khusyuk semuanya. Ya, Rasulullah katakan pada waktu itu, sungguh mereka telah menjadikan uskup-uskup dan pendeta mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ketika pendeta tadi atau uskup tadi mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka para pengikutnya pun juga ikut mengharamkannya. Dan ketika pendeta tadi, ya, pendeta tadi menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun juga ikut menghalalkannya. Dan kemudian tadi, ya, kita tahu syariat ini siapa yang menetapkan, Pak? Allah. Rasulullah enggak menetapkan. Perlu diketahui, Rasulullah tidak menetapkan syariat. Rasulullah hanyalah menyampaikan syariat. Yang menetapkan syariat siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini pendeta-pendeta mereka ketika tadi ada sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah, marah mereka menghalalkannya, ikut juga pengikutnya nih. Sebaliknya juga ketika ada sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, mereka haramkan, ikut juga diharamkan. Maka tadi seolah-olah mereka menjadikan pendeta tersebut sebagai tandingan-tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan syariat di dalam agama mereka. Jelas Pak? Jelas Pak? Jadi kalau antum nanti mendapatkan ayat seperti itu, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah, mereka menjadikan uskup-uskup mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tuhan-tuhan selain Allah, jangan antum berpikir, oh mereka nyembah nih. Nah, ini sekarang udah tahu nih, ya, kenapa mereka ayat tersebut turun. Jelas Pak ya? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, tadi dikatakan ya, telah dikatakan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, pembicaraan Rasulullah dengan Adas pada itu, ya, disampaikan oleh Rasulullah kepada Adas, dan kemudian Adas pun mempercayai tentang kenabian Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian Utbah dan Syaibah pada itu langsung mengatakan, komplain kepada Adas, ya Adas, apa yang kau lakukan kepada dirinya? Ya, apa yang telah engkau lakukan? Kok sampai engkau mencium-cium dia, kemudian apa? Memeluk Rasulullah SAW pada waktu itu, ya. Dan bahkan Utbah dan Syaibah ini saling berkata, ini budakmu kayaknya sudah
ya, diajarkan juga untuk menyimpang nih kata Utbah. Ya, seperti itu. Nah, ketika akhirnya tadi dikatakan kepada Adas seperti itu, maka Adas pun langsung mengatakan, ya, kata Adas apa? Wahai tuanku, sungguh tidak ada manusia yang lebih baik dibandingkan orang ini. Dan dia telah memberi ketahuan kepadaku tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh seorang pun kecuali seorang nabi. Lalu kemudian Utbah dan Syaibah pun mengatakan, wahai Adas, jangan engkau berpaling dari agamamu, karena agamamu itu lebih baik dibandingkan agama dirinya. Ini perkataan orang-orang kafir nih, Pak, ya. Perkataan orang-orang kafir selalu mengatakan seolah apa agama Nasrani ataupun agama Yahudi itu lebih baik dibandingkan agama Islam. Selalu mereka seperti itu. Dan bahkan mereka menganggap seolah-olah agama orang lain itu lebih baik dibandingkan agama dirinya sendiri. Gitu. Ya, sehingga dia mengatakan tadi, ya, jangan kau tinggalkan agamamu karena agamamu itu lebih baik dibandingkan agama dirinya. Ya, nah seperti itu. Nah tadi akhirnya setelah itu Rasulullah pun keluar dari kebun tersebut, ya, keluar dari kebun tersebut dan ingin kembali ke kota Mekah. Tapi di kota Mekah sendiri tadi keadaannya, Rasulullah sudah terusir, Rasulullah sudah tertindas, Rasulullah sudah benar-benar disakiti oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga pada waktu itu Rasulullah ketika sudah tadi dengan penuh rasa ketakutan, rasa khawatir dan lain sebagainya, pada waktu itu sampailah Rasulullah ke suatu tempat yang disebut dengan Qarnul Manazil. Ya, Qarnul Manazil. Lalu kemudian ketika Rasulullah lagi berdiam di situ, datang Jibril. Ya, datang Jibril lalu kemudian memberitahukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan kaummu terhadap dirimu, dan sekarang Allah Subhanahu wa taala telah mengutus seorang malaikat penjaga gunung, ya, kepada dirimu. Maka kemudian malaikat penjaga gunung tadi mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW, langsung mengatakan kepada Rasulullah, ya wahai Muhammad, ya wahai Muhammad, jikalau engkau menghendaki untuk menghancurkan kaum tersebut, untuk meratakan kaum tersebut dengan Akhsyabain, itu dengan dua gunung yang berasal di kota Mekah, maka akan aku lakukan jikalau engkau menghendakinya. Tuh Pak, sudah ditawarkan Pak, ya, ditawarkan. Kalau kita gimana Pak? Ya, habiskan aja udah gitu Pak, ya. Sikat gitu kan, seperti itu. Nah ini kalau kita, ya, kalau kita, dan bahkan kalau kita disakiti sedikit aja langsung doa, ya Allah hancurin semuanya, seperti itu ya, minta kita. Ini enggak, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat penjaga gunung tersebut, dan malaikat itu langsung menawarkan kepada Rasulullah, ya, jikalau engkau menghendaki ya Muhammad, aku ratakan mereka dengan Akhsyabain ini, dua gunung ini. Tapi apa jawab Rasulullah SAW pada waktu itu? Ya, dengan penuh keimanannya, dengan penuh kasih sayangnya kepada umatnya, jawab beliau pada waktu itu, bahkan aku berharap Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari mereka keturunan-keturunan yang menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Pak, ya, cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kaumnya, kepada umatnya. Ya, seharusnya tadi tinggal langsung jadi selesai itu. Pak, ya, tinggal datangkan lagi kaum yang lainnya. Tetapi lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan segala sikapnya. Ikhwatul iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya ditawarkan oleh malaikat tadi untuk menghancurkan orang-orang kafir, ternyata akhirnya apa? Ditolak oleh Rasulullah, dan Rasulullah malah berharap kebaikan-kebaikan untuk mereka. Akhirnya ya mulai hati Rasulullah
terkuat lagi, ya, menjadi kuat lagi, menjadi termotivasi lagi. Karena apa? Karena mengetahui nih Allah Subhanahu wa taala selalu benar-benar memantau Rasulullah, memberikan perlindungan kepada Rasulullah, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Pada waktu itu, sehingga tadi Rasulullah pun terkuatkan kembali. Akhirnya mau menuju ke kota Mekah, tetapi pada waktu itu Rasulullah pun berdiam lagi di suatu tempat yang disebut dengan lembah Nakhlah. Ya, lembah Nakhlah. Nah, di lembah ini, ya, di lembah ini Allah Subhanahu wa taala datangkan sekelompok jin, ya, datangkan sekelompok jin yang mereka pada waktu itu mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Jin, ya, dan juga surat Al-Ahqaf, bahwasanya datang sekelompok jin yang mereka mendengarkan Al-Quran, lalu kemudian mereka beriman terhadap Al-Quran tersebut, beriman pula terhadap Rasulullah SAW, dan kemudian mereka pun menyebarkannya kepada golongan jin yang lainnya. Dan ini adalah kelompok atau golongan yang pertama kali dari golongan jin yang masuk ke dalam agama Islam. Tetapi Pak, ya, dari ayat-ayat yang tadi, gitu ya, dari surat Al-Jin maupun surat Al-Ahqaf, dan begitu pula berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, ya, Rasulullah pada waktu itu nggak ngomong dengan sekelompok jin tersebut sebagaimana yang diduga oleh orang-orang sekarang ini. Jadi kayak bukan diskusi, bukan kayak gini, bukan lagi bermajelis ilmu, bukan seperti ini Pak. Tapi Rasulullah hanya membacakan Al-Quran pada gitu, dan Rasulullah tidak mengetahui keberadaannya para jin tersebut. Nah, kadang-kadang kan enggak, orang-orang di luar sana mikirnya kayak majelis ilmu nih seperti itu. Oh, nama jinnya ini, nama jin ini, nama jin ini. Enggak, ya, Rasulullah pada waktu itu tidak mengetahuinya, ya, tidak mengetahuinya. Nah, dari, ya, tadi akhirnya golongan jin tadi masuk dalam agama Islam. Dan juga tadi turun juga dalam surat Al-Jin itu ayat-ayat yang menjelaskan tentang kemenangan kaum muslimin, sehingga tadi Rasulullah yang tadinya tadinya bersedih hati, mulai melemah, mulai ketakutan, khawatir dan lain sebagainya, ketika ayat tadi turun, ya, ketika itulah Rasulullah mendapatkan semangatnya kembali dan mulai mendakwahkan, datang ke kota Mekah. Ya, datang kota Mekah. Zaid bin Harithah pada waktu itu sempat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita mau datang ke kota Mekah sementara nih orang-orang kafir itu seperti itu. Maka kemudian jawab Rasulullah apa? Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada mereka. Ya, akhirnya pada waktu itu Rasulullah pun mengutus seseorang dari Bani Khuza'ah, ya, dari orang dari kabilah Khuza'ah, untuk meminta perlindungan ke salah seorang petinggi kafir Quraisy. Minta ke satu petinggi, ternyata dia menolak. Minta lagi ke yang lainnya, juga menolak. Akhirnya Rasulullah SAW pada waktu itu meminta juga kepada Mut'im bin Adi, dan disitulah kemudian Mut'im bin Adi memberikan perlindungannya kepada Rasulullah SAW dan mengatakan dia bersedia untuk menjaga Rasulullah. Maka pada waktu itu Mut'im bin Adi menyuruh putra-putranya, menyuruh kabilah-kabilahnya untuk membawa pedang-pedang mereka, menyiapkan pedang-pedang mereka untuk menjaga Rasulullah SAW. Baru kemudian utusan tadi disuruh menghadap Rasulullah, diberitahukan keadaannya. Maka kemudian Rasulullah pun masuk ke dalam kota Mekah pada waktu itu, datang ke Ka'bah terlebih dahulu, tawaf di sana, ya, lalu kemudian melakukan salat. Lalu kemudian tadi Mut'im bin Adi terus menjaga Rasulullah dan kemudian mengiring Rasulullah SAW ke rumahnya. Pada waktu itu Mut'im bin Adi mengikrarkan kepada mereka, sesungguhnya Rasulullah SAW atau sesungguhnya Muhammad itu sudah berada di bawah perlindunganku. Jangan seorang pun di antara kalian yang berani untuk menyakiti atau menghina Muhammad. Pada gitu, Pak, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayatnya, Abu Jahal ketika mendengar perkataan Mut'im bin Adi tersebut, langsung mengatakan kepada Mut'im bin Adi, wahai Mut'im, engkau memberikan perlindungan tersebut apakah hanya sekedar memberikan perlindungan atau engkau masuk dalam agama Islam?
Maka kemudian kata Mut'im bin Adi, saya hanya sekedar memberikan perlindungan. Kata Abu Jahal, kalau gitu saya juga memberikan perlindungan kepada Muhammad. Itu disebutkan dalam satu riwayat, Pak. Ya, disebutkan dalam satu riwayat. Pada dasarnya, Pak, pada dasarnya kita sering menyebutkan mereka ini cinta kepada Rasulullah. Ya, mereka ini sayang kepada Rasulullah. Cuma mereka yang mereka ingkari adalah apa, Pak? Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Pak ya. Nah, tadi berkenaan dengan jasa-jasa Mut'im bin Adi tadi, ya. Ketika perang Badar, tuh pada waktu itu kan banyak tuh tawanan orang-orang kafir. Ya. Rasulullah pada waktu itu sampai mengatakan kepada para sahabatnya, kalau seandainya saja Mut'im bin Adi ini masih hidup dan kemudian pada waktu itu meminta tawanan-tawanan ini, maka sungguh karena jasa-jasanya dahulu, saya akan memberikan tawanan itu tersebut secara cuma-cuma kepada Mut'im bin Adi. Karena apa tadi? Jasanya Mut'im bin Adi. Taib ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah perjalanan atau keadaan Rasulullah SAW ketika beliau mendakwahkan agama Islam ke negeri Taif, yang pada waktu itu tidak mendapatkan hasil apapun, yang ada hanyalah mendapatkan cacian dan penindasan dari orang-orang kafir yang berada di negeri Taif. Tapi tetap Rasulullah SAW bersemangat untuk mendakwahkan mereka, dan semoga kita pun juga bisa mengikuti jejak Rasulullah SAW dalam mendakwahkan kebenaran kepada orang-orang di sekitar kita tanpa merasa nggak enak ataupun takut dan lain sebagainya. Tapi sebarkanlah nasihat di antara kaum muslimin. Barakallahu fikum. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.